yang meninggal di Kabupaten Nganjuk. Pelaksana tugas atau PLT Bupati Nganjuk Marhen Jumadi bersama Forkopimda melaunching gerakan Teplekan Wong Nganjuk Peduli COVID-19 di Pendopo, Kabupaten Nganjuk. Gerakan Teplekan merupakan gerakan pengumpulan dana secara sukarela yang digagas oleh Kang Marhen. Kang Marhen mengatakan dirinya sengaja menyumbangkan 1 bulan gaji dan tunjangannya bertujuan agar memantik ASN di lingkungan Pemkab Nganjuk dan warga yang berkecukupan untuk turut menyisihkan hartanya guna membantu para korban terdampak COVID-19 serta yang isoman. Kang Marhen meminta masyarakat tidak menyepelekan COVID-19 dan selalu menjalankan protokol kesehatan. Dari data yang diterima, penyebaran pasien COVID-19 di Kabupaten Nganjuk terus meningkat dengan penyebaran varian Delta. Kumpul berapa Pak ini Pak terkait dengan Pak? Ini tadi dari awal 127 juta ya. Dan ini kan terus berlanjut. Dan, alhamdulillah ya. Pengawasannya. Monggo nanti media juga ikut ngawasi. Kita nanti setiap hari kita rilis berapa uang yang masuk, berapa barang yang masuk, berapa uang yang keluar untuk beli apa saja, dan harus ada barangnya juga. Barang yang keluar berapa nanti harus kita laporkan ke publik. Kita laporkan ke media massa, termasuk juga kita punya web Pemda. Jika kalau nanti di situ ada katakanlah kejanggalan, silahkan Anda komplain. Kita juga loss. Diperuntukkan untuk apa Pak ini Pak? Bantuan untuk sembako atau bansos atau untuk kesehatan juga untuk Mas? Bantuan ini bisa berupa sembako, vitamin, terus kemudian masker, uang nggih monggo, bebas. Misalnya sumbangan sukarela tanpa paksaan. Termasuk media silahkan. Hari ini alhamdulillah dari Forpimda mulai dari kita, Pak Kapolres, terus Pak Dandim, Pak Kajari, Ketua Dewan, oke kita ikut teplekan ini. Ikut teplekan. Tidak virtual tapi ikut teplekan betul. Dan tadi beberapa OPD juga ikut teplekan, ada yang ditransfer dan seterusnya. Sehingga apa? Pegawai negeri ini juga kita ajak bersama-sama peduli terhadap lingkungan kita yang selama ini masih kecil sekali pendapatannya, bahkan tidak nol selama 16 bulan itu. Inilah saatnya kita mengajak juga masyarakat, pengusaha, ayo kita bersama-sama membantu tetangga kita, teman kita, saudara kita yang hari ini kesusahan akibat dampak COVID ini. Sementara itu, menurut Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono, gerakan Teplekan merupakan gerakan yang bagus. DPRD nantinya juga akan berkoordinasi kepada seluruh anggotanya guna ikut dalam gerakan Teplekan tersebut, menyisihkan gaji guna membantu para warga terdampak COVID-19. Ini harapan kami setelah ada gerakan Teplekan yang dipelopori oleh Pak Wagub, nanti bisa diikuti oleh teman-teman yang lain. Nanti saya juga ikut bagian dalam Teplekan itu, dan setelah ini saya akan komunikasikan, koordinasi dengan teman-teman seluruh anggota DPRD supaya ikut peduli dalam rangka gerakan Teplekan dalam untuk meringankan beban mereka-mereka yang terkena dampak COVID-19. Berarti dari DPRD diinstruksikan untuk diwajibkan ikut membantu. Bukan diwajibkan, himbauan. Nah, himbauan minimal ya 1 kali gaji bisa digunakan untuk membantu teman-teman dalam rangka gerakan Teplekan ini tadi. Ketua, untuk terkait dengan program ini, nantinya untuk penyalurannya seperti apa? Secara teknis nanti tim, secara teknis monggo nanti kita awasi bersama-sama. Secara teknis monggo nanti dari tim gugus ini yang akan menyalurkan, dan pengawasan semuanya untuk mengawasi dari teman-teman media, LSM, semuanya nanti ikut bisa mengawasi penyaluran. Bahkan bila mana bisa memberi masukan saran untuk pelaksanaan teknisnya nanti. Sedangkan menurut Kepala Kejaksaan Nganjuk Nopi Tenoporoswot, sebagai fungsi pengawasan, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap gerakan tersebut, dari mulai dana masuk hingga penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. Saya pikir ini program yang sangat bagus, tapi memang tentu harus ada pengawasan yang terbuka, transparan, supaya karena ini kan berbagai pihak yang menyumbang, baik dalam bentuk uang, bentuk sembako, sehingga perlu dilakukan pengawasan yang baik.
Artinya kita bukan bermaksud curiga, tapi supaya memang pengelolaannya menjadi terang benderang, transparan. Orang yang memberi sumbangan pun tahu kemana sumbangannya. Nah, Kejaksaan pasti akan turut serta untuk mengawasi, sekalipun ini adalah bantuan pihak ketiga, Kejaksaan akan ikut serta untuk melakukan pengawasan. Terus harapannya dan terkait dengan adanya program ini dan bagi pemerintah. Kami sangat berharap sekali bahwa ini karena diinisiasi oleh beberapa perkumpulan, oleh kelompok, kami sangat berharap juga ini mendapat dukungan dari masyarakat. Tapi tentu saja sekali lagi ini pengelolaannya harus dilakukan secara transparan supaya tidak ada disalahgunakan, penyelewengan, kemudian masyarakat menjadi percaya bahwa memang betul-betul gerakan ini adalah gerakan yang akan membantu yang terdampak COVID. Dari Kejaksaan sendiri kalau ada temuan terkait nanti ada penyelewengan, jadi siap menindak tegasnya. Ya, kami pada dasarnya tentu akan melakukan pencegahan. Selanjutnya apabila memang ditemukan itu ya pasti kami tetap akan melakukan fungsi-fungsi penegakan hukum. Makanya sejak awal kami sudah menyarankan supaya pertanggungjawaban atau pengelolaan semua bantuan donasi ini harus dikelola dengan baik. Diharapkan dari gerakan teplekan dapat meringankan beban warga terdampak COVID-19 di Kabupaten Nganjuk. Serta program tersebut juga bertujuan menggugah hati warga yang berkecukupan serta para elemen masyarakat untuk membantu sesama. Dari Nganjuk, Sofyana Nafi, Bayu TV melaporkan.